nggak jauh dari itu bagus nih judulnya. jauh dari Dekat dengan kehidupannya. Mana laki-laki itu jauh banget sama pijakannya. ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz dan Ustazah dan audiens sekalian, semoga kita semua bisa dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan hasil material ilmiah saya yang berjudul hubungan pola makan dan stres terhadap penyakit gastritis ini. Jadi, faktor utama dari penelitian ini adalah bagaimana pola makan yang tidak baik dan tingkat stres yang tinggi itu beresiko terhadap penyakit gastritis ini. Saya berharap dengan material ilmiah ini bisa memberikan wawasan yang luas dan juga dapat mencegah dan mengelola penyakit gastritis ini. Apa sih pengertian gastritis itu? Gastritis itu kalau bahasa biasanya itu penyakit mah gitu, atau penyakit asam lambung gitu. Gastritis itu adalah kondisi peradangan pada dinding lambung yang dapat disebabkan oleh berbagai penyebab termasuk kayak pola makan dan stres juga. Penyakit ini juga bisa menyebabkan gejala seperti nyeri perut, mual, muntah, dan ketidaknyamanan pada pencernaan. Gastritis ini jika tidak diobati segera bisa sangat berbahaya bagi tubuh karena bisa sampai gastritis akut atau kronis. Karena itu sangat berbahaya. Seperti kalau akut itu kan dia terjadi secara tiba-tiba karena berbagai faktor seperti karena obat-obatan atau karena infeksi. Jadi seperti teman saya itu yang kemarin Indira langsung ke IGD gitu. Terus kalau gastritis kronis itu terjadi bertahap seperti dari mah yang paling bawah, terus lalu ke penyakit lambung yang biasa sampai dispepsia lalu yang paling tinggi GERD. Hasil analisis yang saya dapatkan dari buku juga hasil observasi teman-teman saya, penyebab peningkatan asam lambung itu seperti pola makan yang tidak teratur, juga konsumsi makanan yang pedas, makanan tidak sehat yang dapat merangsang lambung seperti soda, kopi, gitu. Juga lalu pola makan yang berlebihan dan terlalu cepat, kayak pola makan yang berlebihan dan terlalu cepat itu kayak terburu-buru gitu, itu bisa menyebabkan penyakit gastritis. Terus makanan terlalu berbumbu, juga jenis makanan yang sulit diterima oleh lambung, gitu, kayak yang terlalu asam. Terus kalau hasil analisis stres dengan gastritis itu, stres itu kan sangat mempengaruhi sistem pencernaan itu karena dia karena aktivitas sehari-hari yang dia menuntut sangat-sangat menuntut, jadi dia
pikiran sih kalau stres, hubungan stres dengan gastritis itu. Yang terakhir, pencegahan terhadap penyakit gastritis ini ada menghindari risiko stres, seperti kan kalau orang stres kan biasanya dia sama ingin minum obat-obatan gitu ya, jadi itu sangat bisa merusak dinding lambung. Terus yang kedua itu kita menjaga pola makan yang sehat, seperti makan makanan yang bergizi, seimbang, juga karbohidrat, terus juga makan. Yang ketiga ada makan makanan dengan teratur, kayak pagi jam berapa, siang jam berapa, itu harus tepat waktu dan nggak boleh telat makan. Terus yang terakhir itu menghindari makan atau minuman yang memicu gejala, ya seperti pedas dan masak, soda. Kesimpulan dari presentasi saya itu bahwa pola makan ternyata pola makan yang sehat dan manajemen stres itu sangat penting dalam pencegahan dan pengelolaan gastritis ini. Kayak dengan memperhatikan faktor-faktor yang tadi disebutkan, orang akan bisa mengurangi dampak-dampak dari penyakit gastritis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lambung-lambungnya sakit bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang sudah dipaparkan oleh Kak Hanika, itu ada cara pencegahan penyakit gastritis ini kan. Nah, kalau pencegahan itu kan berarti sebelum terjadi penyakitnya dong. Kalau misalkan yang sudah terlanjur kena penyakitnya, gimana sih cara menyembuhkannya gitu? Cara yang efektif menyembuhkannya. Cara kan biasanya pencegahan itu sebelumnya. Jadi kalau udah kena, jadinya kita yang pertama harus sadar diri, harus ngapain dong, apa yang harus kita hindari dari makanan-makanan yang tidak baik bagi penyakit ini. Cara menghindarinya itu ya, kan sebenarnya gastritis ini bisa diobati tapi lama jangkanya, jadi harus pelan-pelan, seperti membangun pola makan yang baik lagi gitu, juga mengurangi makan-makan boleh gitu, kayak sedikit-sedikit tapi mengurangi pelan-pelan gitu, biar terbiasa. Sudah. Ini yang lain. Silakan. Ya, silakan. Siapa yang dulu? Yang pernah kena itu sama nggak dengan pola-pola yang telah dijelaskan oleh Sesuai nggak kira-kira yang pernah merasakan penyakit bahwa itu dari gastritis ini? bahwa itu dari setuju nggak kalian dengan pernyataan itu? Seperti tadi
makan yang tidak teratur, kemudian terlalu stres, apa hubungannya stres dengan lambung? Wah, saya tidak percaya. Tapi di sini ada penjelasan yang besar. Ya kalau ada dari kalian, ibu melihat ya secara global dari pembahasan hari ini antara hubungan judul dengan isi itu klop ya menurut ibu sudah memang sangat berhubungan erat. Jadi apa yang dijelaskan di isinya pembahasan itu memang benar-benar membicarakan tentang bagaimana pola makan dan stres itu bisa mengakibatkan gastritis itu ya. Jadi kalau ibu lihat cocok antara judul dan isi. Mungkin dari segi penulisan spasi dan sebagainya di urusan anda yang lebih paham. Tapi dari dari 6 orang peserta ya yang ibu nilai antara judul dan isi, salah satunya Hani dan klop gitu. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ya, jadi sesuai banget apa yang dia beri judul sama isinya. Walaupun mungkin karena ini adalah karya ilmiah seperti tadi yang sudah seringkali dibicarakan oleh Ustaz Adit, bahwa memang harus ada data-data yang akurat ya. Mungkin pendapat orang tentang tadi pasien-pasien yang memang pernah merasakan sakit ini bisa memberikan testimoni barangkali bahwa apa yang dipaparkan di sini memang benar. Nah, ibu termasuk salah satu orang penderita ini ya. Jadi ibu merasakan apa yang tertulis ini memang benar adanya, seperti tadi juga yang sudah kami jelaskan di depan. Memang itulah yang dirasakan. Nah, apabila tidak teratur pola istirahatnya, makannya, Pola pikir. ya, jadi kadang-kadang serangan itu tiba-tiba ya, entah tengah malam, entah siang bolong, pokoknya nggak menentu lah. Nah, jadi kembali ke kesadaran diri sendiri, pengetahuan kita tentang apa penyebab penyakit itulah yang kita bisa atasi untuk diri kita sendiri. Ya, mungkin tidak ada pertanyaan, ibu yang menyatakan bahwa judul yang Hani buat sama isi klop. Sudah Bu? Ya. Baik, Hani, betul sekali. Judul dengan rumusan masalah sudah sesuai dan cocok, maka pasti di pembahasan cocok. Namun kembali lagi dalam penggalian dan usaha dalam mencari data itu harus diperbaiki benar. Contoh saja menjaga pola makan sehat. Artinya Hani bisa memasukkan contoh-contoh orang yang pernah mengalami gastritis. Nah, mana ada nama orangnya? Oh, di beda Bu. Jadi saya cuma nyata doang terus masukin aja. Oh, di sini. Oh, harusnya lebih valid itu dimasukkan, misalnya namanya. pasien atau misalnya ini sebenarnya Hani kan mengobservasi temannya, bahkan dirimu sendiri kan, ya, harusnya bisa melakukan wawancara terhadap orang yang paham, misalnya dokter penyakit dalam. Itu kan sebuah usaha nanti ya Hani ya, kalau sudah menjadi mahasiswa untuk skripsi kamu angkat ini kembali di dunia, misalnya kamu masuk dunia kedokteran misalnya, amin, kedokteran penyakit dalam misalnya, kamu mau wawancarai dokter spesialis penyakit dalam dan orang-orang yang berada. Nah, kalau Hani misalnya menampilkan foto dengan izin orang tersebut, misalnya inilah foto orang yang dulunya gemuk, habis itu kurus gara-gara pola makannya nggak bagus, stres akhirnya kurus karena penyakit. Ini habis operasi misalnya. Aku kan bisa wawancara istri saya yang pernah
operasi operasi batu empedu yang awal penyakitnya yang juga dari pola makan dan sebagainya, atau almarhum Ustaz bukan wawancara, itu kan sebagai valid wawancara itu ya sebenarnya Hani. Nah, itu untuk memperkuat di sini, memvalidkan, memperkuat. Karena saya lihat di sini misalnya hasil analisis yang diperoleh dari data yang saya temui. Itu dari mana ini? Hasil analisis yang diperoleh dari data yang saya temui adalah stres baik primer maupun sekunder dapat menyebabkan peningkatan asam lambung dan gerakan peristaltik lambung. Harusnya di sini ada datanya, ditampilkan di belakangnya. Kayak saya sebutkan, dia melakukan angket, ya, di belakang dilampirkan angketnya ini. Kalau kamu melakukan observasi, catatan observasinya di belakang nanti, atau wawancara, hasil wawancara di belakang, dilengkapi misalnya ada foto, itu wawancara itu nanti untuk sebagai benar-benar dikatakan sebagai pendukung dari apa yang telah Ani lakukan. Karena memang benar, orang yang memiliki penyakit gastritis itu seperti orang sehat. Kalau orang yang tidak terbiasa dengan orang yang sakit seperti itu, dikiranya pura-pura. Betul nggak? Ada yang di sini dikiranya pura-pura. Dan dia tidak tahu bagaimana serangan itu. Soalnya saya pertama kali mengira istri saya itu juga pura-pura. Tapi dia ternyata memang betul. Oh, ini kayak orang sehat biasa. Ketika sembuh. Pas sakit ya, padahal awalnya sehat-sehat aja kok. Habis itu menjelang halakoh tiba-tiba sakit perut. Karena pola pikirnya yang tidak bisa menjaga, mungkin cemas, ketakutan, belum siap setorannya, akhirnya bukan Kalian maksudnya itu dari pola pikirnya yang stres. Dan yang paling penting ya itu. Nah, ketika ada yang bertanya seperti itu bukan ranah Hani sebenarnya. Ketika ada yang bertanya kalau kita sudah sakit di situ, harusnya karena Hani bukan dokter gitu. Untuk menjawab pertanyaan dari siapa? Bagaimana cara mencegah? Ya, dia bilang kita belum terkena penyakit itu, bagaimana cara kita mencegah? Ya kan? Ya mungkin bisa dengan apa? Dengan dari buku-buku. Mungkin gini, apabila kita tahu, kita punya pengetahuannya, apa tadi penyebab gastritis itu, dan memang orang tersebut belum terkena penyakit itu, maka hindarilah hal-hal yang menjadi penyebab. Nah, tetapi apabila orang yang sudah menderita, nah dia juga sama harus menghindari juga, walaupun kadang-kadang bandel. Mengulang gitu. Hal yang disukai misalnya seperti ibu sebenarnya makanan pedas asam. Udah tahu tuh kalau begitu-begitu tuh pasti makan juga. Nah tetap dimakan. Namun sadar diri gitu, porsinya mungkin lebih sedikit atau bagaimana gitu. Ya. Udah cukup ya. Kita beri tepuk tangan untuk. Terima kasih kepada semuanya, kepada audiens, kepada pengunjung, kepada kameramen, kepada tukang sound. Terima kasih atas dengan berbagai majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu besok lagi di pukul 9 ya. Boleh? Meninggalkan.